Salam sejahtera bagi umat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita memasuki ibadah pelayanan kategorial. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersama dengan umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, memohon agar Tuhan membuka hati pikiran kami dan menjamah hati pikiran dan telinga kami untuk kami bisa membaca, mendengarkan, dan melaksanakan firman Tuhan, supaya iman kami terus bertumbuh, dan dalam pertumbuhan ini kami juga membantu dan menolong orang lain untuk juga beriman di dalam kasih Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 12 sampai dengan ayat 28. Mari kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Yeftah dan Bani Amon. Kemudian Yeftah mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yeftah, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yeftah mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yeftah, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu dan sampai ke tempat yang kami tuju." Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya, ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikian dimilikilah orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberikan oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami
oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi, aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kita tetap berbahagia karena kita pasti tetap merasakan bagaimana lindungan Tuhan untuk kita semuanya. Dalam renungan bacaan firman Tuhan pada saat ini, tema renungan kita pada saat ini adalah memahami sejarah dengan benar. Ada kalimat yang berbunyi, orang cerdas belajar dari sejarah. Dengan belajar dari sejarah, terbukti itu membuat kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di masa ini. Bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar dari sejarah sama seperti belajar dari buku diari orang lain yang memberikan inspirasi untuk dapat menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pernah mendengar dan masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Presiden kita, Presiden pertama, Bapak Presiden Soekarno, atau yang dipanggil akrab dengan Bung Karno. Ada satu kata yang menarik di sana, yakni jas merah. Tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kepanjangan jas merah? Benar, jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kembali dalam renungan firman Tuhan. Di sana diceritakan Bapak Ibu bahwa Raja Bani Amon itu mau mengangkat senjata memerangi Yefta sebagai hakim bangsa Israel. Tentu ada alasan yang melatar belakangi Raja Bani Amon berbuat demikian. Dalam ayat ke-13 di sana disampaikan Raja Bani Amon berkata, bangsa Israel yang keluar dari padang gurun dan menuju tanah Kanaan itu merebut dan menguasai tanah milik kepunyaan Bani Amon, mulai dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan juga sampai ke sungai Yordan. Nah, Yefta sebagai hakim pada saat itu, ketika mendapatkan kabar dari utusan yang dia utus menghadap Raja Bani Amon, dia langsung menyikapi apa yang dilakukan oleh Raja Bani Amon. Sikap yang dia lakukan atau diambil oleh Yefta adalah dia menghadapi Raja Bani Amon dengan melakukan pendekatan dialog. Dia tidak melakukan dengan pendekatan kekerasan atau dengan perang yang ada. Di sana Yefta berusaha untuk membuka cakrawala berpikir dari Raja Bani Amon, agar Bani Amon menelusuri sejarah teritorial atau sejarah wilayah yang dikatakan dikuasai, direbut oleh bangsa Israel. Nah, dari hal ini terlihat Raja Bani Amon tidak memiliki pemahaman yang benar tentang sejarah kedatangan bangsa Israel di tanah Kanaan.
bangsa Israel datang ke tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan dengan damai. Bahkan bangsa Israel memiliki tanah yang dianggap milik kepunyaan Bani Amun. Mereka miliki itu dari tangan Raja Sion, yakni raja bangsa Amori. Dalam firman Tuhan disampaikan di sana, ketika bangsa Israel mau melewati daerah itu, Raja Sion tidak mengizinkan. Maka Raja Sion menghadapi Israel dengan mengangkat senjata, berperang melawan Israel. Tentunya Israel tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam. Allah kemudian melindungi dan menyertai bangsa Israel untuk menghadapi Raja Sion. Dan kita bisa melihat hasilnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kemenangan yang diperoleh bangsa Israel. Akhirnya, tanah yang dianggap milik kepunyaan Bani Amun, mulai dikatakan dari sungai Arnon, sungai Yabok, sampai ke sungai Yordan, itu menjadi milik kepunyaan bangsa Israel. Jadi mereka tidak mengambil dan merampas dari tangan Bani Amun, melainkan mereka merebut dalam sebuah peperangan dari tangan Raja Sion yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya itu. Di situ juga Yeftah menyampaikan kepada Raja Bani Amun bahwa Tuhan menyerahkan tanah itu kepada bangsa Israel. Ya. Kenapa kalian protes? Oh, Raja Balak saja, Raja Moab saja tidak berani melawan bangsa Israel. Karena mereka takut, gentar, dan percaya kuasa Allah dari bangsa Israel itu sendiri. Tetapi kamu, Bani Amun yang ada, kamu berani menentang, kamu berani menduduh bangsa Israel, merebut tanah kepunyaan kalian. Ya. Yeftah menyampaikan itu kepada Raja Bani Amun. Tetapi dalam ayat yang ke-26 dikatakan di sana. Apa yang dikatakan di sana, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, ayat yang ke-28. Yang dikatakan di sana, Raja Bani Amun itu tidak peduli. Ya, tidak peduli apa yang dikatakan oleh Yeftah. Dan mereka bersiap. Di dalam ayat-ayat berikutnya kita lihat bagaimana Raja Bani Amun bersama dengan seluruh rakyatnya memerangi Yeftah dan bangsa Israel. Tetapi kita bisa melihat dalam peperangan itu, kembali lagi Yeftah dan bangsa Israel diberikan kemenangan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari bersama. Saya ingat bahkan kita ketahui bersama, sejak kita duduk di bangku sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, bahkan anak-anak kita yang belajar pada saat ini, bahkan anak-anak kita, cucu kita yang belajar pada masa depan nanti, mereka akan diajar terus untuk belajar sejarah yang ada. Salah satunya adalah sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan kurikulum mata pelajaran sejarah di dalam pelajaran kita, baik pada masa lalu, masa kini, dan pastinya juga pada masa mendatang. Karena dengan belajar sejarah, kita dan juga anak cucu kita akan mengenal jati diri kita, jati diri sendiri. Bahkan dengan belajar sejarah, kita akan mengingat bagaimana perjuangan para pendiri-pendiri bangsa yang merebut kemenangan untuk melawan musuh-musuh yang ada. Semangat yang mereka miliki itu akan mewarnai semangat kita untuk terus membangun kehidupan bangsa dan negara kita. Selain itu, bukan hanya sejarah bangsa kita atau sejarah dunia, kita juga sebagai gereja juga memiliki sejarah gereja,
secara umum, bahkan sejarah gereja Indonesia secara khusus. Nah ini juga kita harus belajar bersama, ya, melihat bagaimana tumbuh kembangnya gereja, bagaimana gereja hadir di tengah-tengah Indonesia yang tentunya tidak mudah, banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang dilakukan. Dan ini yang harus diketahui oleh anak-anak dan cucu kita yang ada, supaya mereka juga sebagai generasi-generasi gereja yang ada juga mampu untuk terus melaksanakan, melakukan pemberitaan firman, menjadi saksi Kristus yang baik dan benar. Kalau mereka memiliki pemahaman yang benar seperti ini, percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun tantangan masalah yang dihadapi pada masa kini, masa mendatang, kita akan menghadapinya itu dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang penuh kasih dalam kasih Yesus Kristus. Tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara berperang, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan yang ada, tetapi kita menghadapi seperti apa yang dilakukan oleh Yeftah, yaitu melakukannya dengan cara damai. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ibadah Pelkat pada saat ini terus belajar dari sejarah-sejarah yang ada. Sejarah itu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita, karena menjadi bagian di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari umat Tuhan, kembali lagi kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu mengajari kebaikan dan kebenaran kepada kami semuanya. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama, di mana kami belajar tentang peristiwa Yeftah dan Israel yang diperhadapkan dengan situasi kondisi menghadapi Raja Bani Amon yang tidak memahami sejarah bangsa Israel dalam menduduki tanah Kanaan. Tuhan, di dalam kerajaan surga, ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kami semua, untuk juga kami tidak boleh melupakan sejarah di masa-masa lalu kami, baik sejarah bangsa, dunia, bahkan sejarah gereja, tentunya juga adalah di dalam sejarah kehidupan keluarga kami. Karena semua yang kami pelajari ini akan membawa kami untuk melakukan kehidupan yang lebih baik lagi, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini, dari yang kecil sampai yang sudah lansia. Berkatilah jemaat-Mu, bahkan berkatilah juga para pelayan-Mu yang beribadah. Biarlah mereka tetap juga mau belajar tentang sejarah kehidupan dan tidak bosan-bosannya mengajarkan kepada anak cucu mereka, supaya apa yang menjadi harapan mereka ke depan, anak cucu mereka menjadi anak cucu generasi yang melakukan hal yang terbaik untuk membangun kehidupan diri mereka, keluarga, masyarakat, berbangsa dan negara lebih baik lagi. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam rumah tangga kami. Berikanlah kesehatan juga kepada kami, kuatkan iman kami untuk menghadapi masalah-masalah hidup, baik dalam sakit penyakit, ekonomi, bahkan dalam permasalahan keluarga kami, serta pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah kami terus dan menerus untuk tetap berpengharapan kepada-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melingkupi kami dengan kasih Tuhan dan membantu kami menyelesaikan masalah atau perkara yang kami hadapi. Berkatilah gereja-Mu, Tuhan, GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, dalam persiapan-persiapan ke depan new normal. Walaupun kondisi kami di sini masih zona merah,
kami tetap memiliki semangat dalam persiapan untuk mempersiapkan diri melakukan kehidupan termasuk ibadah-ibadah di gereja. Izinkanlah kami semua Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami. Akan kondisi yang ada biar semakin membaik, virus corona cepat berlalu, supaya kami betul-betul dalam persiapan ini terwujud melaksanakan ibadah bersama-sama. Pelayanan kami terus berjalan, bahkan juga anak-anak kami boleh berkumpul lagi dengan teman-temannya dalam permainan, dalam belajar, bertemu dengan guru-guru, bahkan juga dengan dosen-dosen mereka. Dan tentunya sebagai orang dewasa bisa terus kembali bekerja dalam mencari nafkah. Berkati pemimpin kami, baik dunia dan Indonesia, baik di tingkat pusat sampai ke pelosok desa yang ada. Berkatilah pemimpin kami di sini, NTB Mataram Tuhan. Biarlah mereka juga dengan sukacita, mereka dengan tabah dan diberikan kesehatan untuk juga mengatasi, mengatur roda pemerintahan yang Tuhan percayakan. Dan rakyat juga tetap percaya kepada pemimpin dan bertanggung jawab dan turut taat kepada peraturan-peraturan yang sudah disampaikan dan diatur oleh pemimpin yang ada. Berkati tim ibadah Bapak, Ibu, dan Saudara yang juga mengatur menyelenggarakan ibadah hari Minggu, keluarga, berkat, persekutuan doa, dan apapun juga di dalam kerja layanan mereka. Kuatkan dan berkati pekerjaan mereka, berkatilah keluarga mereka, supaya dalam kerja layanan mereka tidak sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri jemaat, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.